Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Arifin, mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFEN Semarang. Pada dunia otomotif tidak terlepas dari suatu perawatan berkala, di mana perawatan berkala itu membutuhkan suatu pengukuran, di mana pengukuran diperlukan untuk mengukur suatu komponen pada komponen otomotif untuk menentukan apakah komponen otomotif pada kendaraan itu masih layak atau tidak, dan masih sesuai standar pabrikan atau tidak. Dimana terkadang pada komponen otomotif itu ketika ada komponen yang bergesek, maka biasanya akan terjadi suatu keausan. Nah, dimana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang alat ukur lagi, dimana kemarin kita sudah membahas alat ukur vernier caliper atau yang biasa kita sebut dengan jangka sorong, dimana penelitiannya masih belum akurat, karena vernier caliper itu memiliki ketelitian sekitar 0,02 dan 0,05. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama tentang suatu alat ukur di mana ketelitiannya ini nanti lebih teliti dari vernier caliper, yaitu pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama tentang alat ukur mikrometer. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama mengenal alat ukur mikrometer. Apa sih yang dimaksud alat ukur mikrometer itu, seperti apa bentuknya, komponen-komponennya seperti apa, cara kalibrasi alat ukur mikrometer itu seperti apa, cara pengukurannya seperti apa, sampai pada pembacaan dari hasil pengukuran itu seperti apa. Nah, pada kesempatan ini nanti saya sudah menyiapkan suatu alat ukur yaitu mikrometer, di mana pada kesempatan kali ini nanti saya akan menggunakan alat ukur dengan rank angka 25 sampai 50 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Dan di sini saya juga menyiapkan suatu part yaitu piston, di mana ini nanti kita pergunakan untuk simulasi pengukuran. Nah, sebelum itu kita coba buka apa sih paket isi dari alat ukur mikrometer rank angka 25 sampai 50 mm. Ini di sini ada alat ukur mikrometernya dan juga ada bar, di mana bar ini nanti kita pergunakan untuk mengkalibrasi alat ukur mikrometernya. Dan tentu saja di sini juga ada kunci, di mana kunci nanti sebagai pemutar untuk pada saat kita kalibrasi. Nah, sebelum kita mengenal komponen-komponennya, perlu kita tahu apa sih alat ukur mikrometer itu. Alat ukur mikrometer ini merupakan suatu alat ukur di mana alat ukur memiliki ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Nah, alat ukur ini juga terdapat berbagai macam, seperti vernier caliper. Kalau di mana vernier caliper itu satu alat bisa mengukur tiga, yaitu diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Kalau pada mikrometer itu tersendiri, alat ukur mikrometer untuk diameter luar ada sendiri, diameter dalam ada sendiri, dan kedalaman ada sendiri. Nah, sama pengukurannya bisa semua, namun dengan ketelitian lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Nah, alat ukurnya seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pengukuran, perlu kita mengenal terlebih dahulu komponen-komponen yang terdapat pada alat ukur mikrometer ini. Dimana di sini ada yang namanya landasan. Landasan ini terdapat pada ujung mikrometer, di mana landasan ini sebagai tumpuan komponen yang akan kita ukur. Nah, landasan ini bersifat tetap, tidak bisa bergeser ataupun kemana, bergeser kanan atau bergeser ke kiri. Yang selanjutnya ada skrup. Skrup ini atau landasan geser. Ini nanti
bersifat bisa bergeser, di mana akan menjepit komponen komponen otomotif yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya di sini juga ada skala utama. Nah, di sini juga ada skala utamanya, terdapat pada bagian sini. Skala utama ini tidak bisa bergeser dan bersifat tetap. Nah, selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius ini terdapat pada yang namanya timbel. Timbel ini bisa berputar, dan sehingga ketika berputar maka as pada pengukurannya nanti akan bergeser. Dan selanjutnya di sini juga terdapat yang namanya ratchet, di mana ratchet ini kita pergunakan pada saat pengukuran. Nah, pada saat menekan komponen otomotifnya, maka kita tidak boleh memutar pada timbalnya, namun kita putar pada ratchetnya, di mana ratchet ini bisa kita putar sampai bunyi klik 3 kali. Nah, selanjutnya cara pengkalibrasian. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran perlu kita mengenal yang namanya kalibrasi. Nah, ini tadi ada yang namanya bar tadi, karena ini range-nya 25 mm sampai 50 mm, maka dari angka 0 sampai 25 diganti dengan bar ini. Maka cara pengkalibrasiannya yaitu kita putar, kita pasca pada celahnya kita putar. Ingat, putarannya pada ratchet sampai bunyi klik 3 kali, tidak boleh pada timbelnya, karena biasanya kalau kita putar pada timbel maka penekanannya itu terkadang beda orang beda, jadi pengukurannya nanti bisa tidak presisi. Maka kita putar pada ratchetnya, nah, sampai bunyi klik 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah, nah di sini juga ada namanya pengunci. Pengunci di sini kita pergunakan agar skala timbelnya itu tidak bergeser. Jadi ini sudah tidak bisa bergeser lagi. Nah, selanjutnya pada kalibrasi ini, pada skala utamanya itu ada garis tengah, dan ada garis skala noniusnya. Jadi garis pada skala utamanya itu harus lurus pada garis 0 pada skala noniusnya atau skala desimalnya. Jadi harus sangat-sangat lurus. Kalau belum lurus maka kita pergunakan alat pengunci ini untuk memutar badan skala utamanya agar tepat pada garis 0 pada skala noniusnya. Nah, di sini kurang sedikit, saya kalibrasi terlebih dahulu. Nah, ketika sudah lurus maka alat mikrometer ini sudah bisa digunakan. Penguncinya sudah bisa kita buka dan kita lakukan pengukuran. Nah, contoh saja pengukuran pada part otomotif. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya piston. Biasanya alat ukur mikrometer itu digunakan untuk mengukur part otomotif yang berada pada di dalam mesin. Karena apa? Karena part pada dalam mesin itu membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, karena gapnya terlalu besar 0,02 atau 0,01, itu pun akan menyebabkan getaran atau suara yang akan berisik pada motor. Makanya biasanya dipergunakan alat ukur mikrometer agar lebih presisi lagi. Langsung saja kita lakukan pengukuran, di mana pengukuran ini tidak boleh miring ya, jadi harus tegak lurus seperti ini. Nah, untuk pengukurannya kita lakukan pengukuran pada badan piston.
Dimana pengukuran ini tidak boleh seperti ini, miring sini atau miring ke sini, ya, harus tegak lurus. Supaya apa? Supaya pada saat pengukuran didapatkan pengukuran yang presisi. Karena terkadang ada orang yang terburu-buru, jadi pengukurannya asal-asalan, ya. Jadi miring, jadi tidak pas pada tengahnya, maka menyebabkan hasil pengukuran yang tidak presisi. Dan tentu kita lakukan pengukuran pada badannya. Nah, pengukuran pistonnya ada di sini. Ingat, untuk pemutarannya aja kita lakukan pemutaran pada racet, tidak boleh pada badan skala timbelnya. Kita putar hingga bunyi racet 3 kali, 1, 2, 3. Selanjutnya bisa kita kunci, maka alat komponen otomotifnya bisa kita lepas. Nah, jadi skalanya ini nanti sudah tidak bergeser ketika sudah kita kunci. Nah, selanjutnya untuk cara pembacaannya sendiri. Nah, cara pembacaan sendiri ini sedikit berbeda dengan alat ukur vernier caliper. Nah, jadi di sini kita bersama-sama belajar untuk cara pengukurannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar, di mana gambar ini akan kita simulasikan sebagai hasil pengukuran. Nanti kita coba hitung bersama-sama berapa sih hasil dari pengukuran pada gambar ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar di mana ini nanti kita pergunakan untuk belajar sama cara perhitungan hasil dari pengukuran. Nah, di sini terdapat satu contoh dan 2 gambar di mana ini nanti kita gunakan untuk latihan bersama. Nah, sebelum melakukan pengukuran bersama, di sini terdapat contoh hasil pengukuran. Langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu skala sleeve-nya. Skala sleeve ini merupakan skala utama, yaitu terdapat pada bagian atas sini. Nah, satu garis skala utama ini memiliki nilai 1 mm. Nah, yang kedua, di bawah ini ada skala timbelnya. Skala timbel yang berada pada badan skala utama, di mana satu garis ini bernilai 0,50 mm. Dan ada skala timbel yang geser, skala timbel gesernya. Nah, satu garis pada skala timbel gesernya ini bernilai 0,01 mm. Nah, cara pembacanya, yang pertama kita tentukan skala sleeve-nya. Skala sleeve di sini kita hitung bersama-sama. Ini dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 mm. Nah, maka di sini kita didapatkan adalah 32 mm. Nah, selanjutnya kita lihat pada garis skala nonius atau skala timbelnya yang berada pada badan mikrometer. Nah, cara menentukannya ketika garis bawah ini di depan garis skala sleeve atau skala utamanya sudah terlihat garis yang bawah, maka nanti kita tambahkan koma, yaitu 0,50 mm. Namun jika belum terlihat maka tidak perlu kita tambahkan. Nah, ini karena belum terlihat, maka kita langsung masuk kepada skala timbel yang geser. Nah, yang geser ini mendapatkan hasil lurus dengan hasil angka 0 mm. Maka di sini skala timbelnya kita tulis 0,00 mm. Selanjutnya kita jumlah dan mendapatkan hasil 32,00 mm. Nah, selanjutnya di sini ada 2
gambar atau contoh di mana skala timbel yang berada pada badan mikrometer itu ada yang terlihat dan ada yang tidak. Maka nanti kita akan belajar bersama cara menentukannya. Yang pertama sama kita baca skala slave-nya terlebih dahulu. Skala slave atau skala utamanya, oke. Nah, di sini mohon maaf karena ini contoh dari pengukurannya tidak ring 25 sampai 50 mm, namun 0 sampai 25. Namun cara pembacaannya pun sama dari ring 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75 sampai 75 sampai 100 mm itu cara pengukuran cara pembacaannya sama. Nah, ini yang pertama kita tentukan skala slave atau skala utamanya terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama dari angka 0, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka didapatkan hasil skala utama atau skala slave-nya yaitu 7,00 mm. Nah, selanjutnya kita tentukan skala timbel yang tetap yang berada pada badan mikrometernya yang terdapat di sini. Nah, tadi satu garis skala timbel yang tetap itu mempunyai nilai 0,50 mm. Nah, di sini ada contoh di mana di depan skala utama 7 tadi, ini kan tadi 7. Nah, di depan bawahnya ini sudah terlihat garis, maka ini kita masukkan, jadi kita tambahkan 0,50 karena ini garis di depan skala utamanya sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita skala timbel yang geser. Kita masuk pada sini, kita cari garis yang lurus sejajar dengan badan mikrometernya. Di sini ada garisnya, maka yang kita cari yang sejajar. Nah, tadi satu strip pada skala timbel gesernya bernilai 0,01 mm sesuai dengan ketelitian mikrometer. Maka di sini terdapat 20, kita hitung 21, 22, 23. Maka di sini kita tulis skala timbel geser 0,23. Selanjutnya kita jumlah. Nah, hasilnya jadi 003, jadi dapat 3, 052, 5 tambah 2 sama dengan 7. 7 tambah 0 sama dengan 7. Maka didapatkan hasil pengukuran pembacaan dari gambar 1 ini sebesar 7,73 mm. Nah, selanjutnya gambar nomor 2 itu tidak terlihat pada skala timbel yang tetapnya. Maka sama, pengukurannya hanya tidak terbaca atau tidak ditambahkan 0,50-nya. Skala utama. Nah, skala utama atau skala slave-nya tadi kita hitung bersama-sama. Ini terdapat 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4,00 mm. Selanjutnya kita skala nonius atau skala timbelnya atau angka di belakang koma kalau gampangnya. Nah, karena garis di depan 4 ini belum terlihat, jadi kita tidak perlu menambahkan angka sebesar 0,50 karena belum terlihat. Jadi kita langsung lompat pada skala timbel atau skala nonius yang gesernya. Kita cari yang lurus lagi. Ingat tadi satu garis ini memiliki nilai 0,01 mm. Nah, di sini ada angka 30, jadi lurusnya ada pada garis ke 30. Maka di sini kita tulis 0,30
mm. Selanjutnya kita jumlah 0 tambah 0 sama 0, 0 tambah 3 sama dengan 3, 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka gambar nomor 2 bisa kita simpulkan dan mendapatkan hasil sebesar 4,30 mm. Nah, kalau sudah kita rapikan kembali, sudah penggunaan kita rapikan kembali alat ukurnya pada tempatnya. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang alat ukur mikrometer. Jika ada kesalahan tentang materi ataupun cara penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.